Shalom saudara-saudara sahabat rohani yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita memasuki renungan ini, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan renungan bagi kita pada saat ini diambil dari kitab Yesaya pasal 5 ayat 21. Demikian dikatakan, celakalah mereka yang memandang dirinya bijaksana, yang menganggap dirinya pintar. Demikian firman Tuhan. Ayat ini adalah salah satu peringatan dari Tuhan melalui Nabi Yesaya kepada bangsa Israel tentang pelbagai keburukan. Banyak keburukan yang ada dalam kehidupan manusia. Tapi satu hal, keburukan itu, inilah teks renungan kita. Jangan sok bijak dan sok pintar. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Yesaya 5 dimulai dengan sebuah perumpamaan tentang seorang petani yang membangun kebun anggur yang menghasilkan buah anggur yang asam. Pemiliknya berkata bahwa ia akan menghancurkan kebun anggur itu karena tidak berarti. Dalam konteks inilah Yesaya menyikapi bahwa sang pemilik kebun anggur adalah Tuhan. Dan kebun anggur itu adalah umatnya, bangsa Israel. Buah-buah yang asam atau yang buruk itu dari Israel, mencakup dosa-dosa dan perbuatan mereka, termasuk keserakahan dan hedonisme. Mereka dikatakan akan mengalami kelaparan, bahkan pengasingan oleh karena sikap ini. Karena itu Tuhan akan memberikan hukuman supaya terjadi perubahan. Agar Tuhan kembali ditinggikan dan keadilannya serta kebenarannya nyata dalam kehidupan mereka. Oleh karena itu Tuhan akan memanggil bangsa-bangsa untuk menghakimi bangsa Israel sendiri atas perilaku ini. Yesaya menyatakan celakalah. Kata-kata celakalah ini menunjukkan dosa atau perilaku yang kurang baik yang menempel pada pribadi mereka. Oleh karena itu, apakah kecelakaan itu? Antara lain adalah perbuatan mencemooh orang lain dan penguasa yang tidak adil atau korup. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selanjutnya nas kita menyatakan celakalah orang-orang yang sombong dengan pengertian dan pemahamannya sendiri. Dikatakan celakalah mereka yang memandang dirinya bijak, yang menganggap dirinya pintar. Orang-orang di Yerusalem dan Yehuda telah jatuh ke dalam dosa kesombongan ini. Mereka merasa istimewa, lebih hebat, lebih berhikmat, lebih pintar daripada orang lain. Mereka ingin menjadi sumber segala-gala pengetahuan, segala kebaikan dalam hidup mereka sendiri. Dosa sering meyakinkan kita bahwa jika kita tidak menyukai sesuatu atau tidak sepenuhnya memahami, pastilah hal itu salah. Hal inilah yang terkadang menjadikan kita hakim utama atas kebaikan dan kejahatan di dunia ini.
kita mulai mengabaikan Tuhan dan kelemahan-kelemahan kita. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah fenomena sosial yang sering mengundang perdebatan adalah perilaku manusia yang kerap disebut sebagai sok bijak dan sok tahu. Dorongan sikap ini berasal dari berbagai faktor. Salah satunya ialah tekanan sosial untuk tampil kompeten atau dihormati orang lain. Dalam upaya untuk menjaga citra diri, seseorang merasa perlu menunjukkan bahwa ia memiliki pengetahuan yang luas, wawasan yang luas tentang berbagai topik, meskipun sebenarnya pengetahuannya sangat terbatas. Perkembangan teknologi dan media sosial telah memperkuat fenomena ini. Akses mudah ke informasi melalui internet membuat seseorang dapat dengan cepat mencari jawaban atas pertanyaan. Informasi banyak didapat tanpa perlu mendalami pengetahuan atau meneliti informasi tersebut. Hal inilah yang sering mengarah pada pengetahuan yang dangkal atau tidak akurat. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam Amsal 3 ayat 5 tertulis, "Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri." Kitab Amsal menasehati kita untuk tidak mempercayai pengertian kita sendiri ansih semata-mata. Sebaliknya harus mempercayai Tuhan dengan segenap hati, karena Tuhanlah paling tahu, maha tahu dari semua yang kita tahu. Namun terkadang kesombongan menghalangi kita. Kita merasa tahu banyak hal dan mengandalkan diri sendiri untuk setiap persoalan dalam hidup kita. Padahal kita adalah manusia yang sangat terbatas. Kita tidak akan pernah lebih tahu apa yang akan terjadi dalam hidup kita dibanding dengan Tuhan yang maha tahu. Salomo berulang kali menekankan bahwa hikmat dan pengetahuan sejati diawali dengan takut akan Tuhan. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan merupakan perasaan kagum serta pemahaman tentang kekuasaan dan kebesaran Tuhan. Takut dalam konteks ini bukanlah meringkuk ketakutan, tetapi bertindak dengan akal sehat, dengan rasa hormat kepada Tuhan dan taat kepada perintahnya. Kita mengaku bahwa Tuhan adalah satu-satunya sumber pemahaman dan pengetahuan yang benar-benar tentang bagaimana dunia ini di dalam proses bekerja, karena Tuhanlah yang menciptakan. Tuhan adalah otoritas tertinggi dari semua ilmu, semua hikmat, semua kebijakan, sumber dari segala pengetahuan. Dia bahkan mengenal kita lebih baik daripada kita mengenal diri kita sendiri. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, apa pesan renungan ini bagi kita saat ini? Jika kita menganggap diri bijak dan pintar, atau merasa mengetahui banyak hal padahal tidak, itu adalah sebuah kecelakaan. Kecelakaan yang mengakibatkan diri kita mengalami sesuatu yang tidak baik. Di dalam Amsal 3 ayat 7 dikatakan, "Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan." Ketahuilah bahwa kita semua telah jatuh ke dalam dosa. Itu membuktikan bahwa kita tidak cukup bijak mengatasi masalah kita. Tidak cukup cerdas memahami maksud dari Tuhan. Orang yang memiliki hikmat akan menggunakan firman sebagai standar dalam setiap peristiwa. Hati kita mungkin sangat ingin menemukan jawaban sendiri atas apa yang terjadi, atas pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Tetapi kita selalu perlu kembali kepada standar asli, yaitu hikmat Tuhan atau yang tertulis di dalam Alkitab. Oleh karena itu, firman Tuhan
adalah satu-satunya sumber hikmat dan sumber pengetahuan untuk memastikan bahwa segala sesuatu benar dan indah. Maukah kita sungguh-sungguh berserah serta mengandalkan Tuhan di dalam setiap kondisi yang kita hadapi? Sebab pengetahuan dan hikmat kita tidak cukup mampu untuk mengatasi itu. Tapi bila kita selalu bertanya dan melaksanakan apa yang difirmankan Tuhan, maka hikmat yang sesungguhnya akan kita temukan. Tuhan ingin kita mempercayai serta mengandalkan Dia sepenuh hati, agar Ia dapat menjaga, memelihara hidup kita. Sekali lagi saya bacakan teks ini, bahwa celakalah mereka yang memandang dirinya bijaksana, yang menganggap dirinya pintar. Jangan memandang diri bijak dan jangan menganggap diri pintar. Tapi Tuhan adalah tempat kita mencari kebijaksanaan dan kepintaran yang sesungguhnya. Mintalah kekuatan Roh Kudus untuk menuntunmu supaya kamu bijak dan pintar. Amin. Kita berdoa. Bapa Surgawi yang baik hati, kami bersyukur pada saat ini Engkau telah memberikan kepada kami nafas kehidupan dan kesehatan, sehingga kami bisa bangun dari tempat tidur kami melalui malam yang gelap dan menganugerahkan hari yang cerah serta kehidupan baru. Kami bersyukur kami sudah Tuhan sapa lewat firman-Mu yang mengingatkan kami sesuatu hal yang bisa membawa kami ke dalam kecelakaan. Engkau berfirman, celakalah mereka yang memandang dirinya bijak, yang menganggap dirinya pintar. Kami adalah orang-orang bodoh yang terbatas, karena Tuhan memberi kami ke batas-batas masing-masing. Tuhanlah yang maha bijak dan maha pintar. Sehebat apapun pendidikan dan kemampuan kami, kami hanyalah seorang manusia yang sangat terbatas. Oleh karena itu jangan biarkan kami Tuhan mengandalkan pikiran, kebijakan dan kepintaran atas ilmu yang kami dapatkan. Tapi biarlah kami selalu bersandar kepada kebenaran dan kebijakan daripada Tuhan untuk mengamalkan kepintaran dan kebijakan yang kami pelajari dalam perjalanan hidup ini. Terima kasih Tuhan, hari ini banyak yang harus kami lakukan. Banyak aktivitas dan kegiatan dari masing-masing kami, dari keluarga kami pun. Ada yang sekolah, ada yang bekerja, ada yang menjalani sesuatu proses untuk kesembuhan penyakit, atau karena banyak yang akan kami capai. Biarlah Tuhan, jangan kami biarkan untuk mengandalkan pikiran dan kebijakan kami sendiri dalam semua ini. Tapi biarlah Tuhan melalui Roh Kudus memimpin kami, agar kami melakukan apapun hari ini di dalam kebijakan dan kepintaran dari Roh Kudus. Percaya Tuhan berarti percaya akan firman Tuhan. Biarlah kami mengandalkan firman-Mu, mengakui firman-Mu sebagai kebenaran sejati dalam kehidupan kami masing-masing, sehingga kami dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Banyak hal yang tidak kami tahu Tuhan, banyak hal yang tidak bisa kami jawab, tapi dengan kuasa, kebijakan, kepintaran yang dari Tuhan, kami bisa diajarkan menjadi seorang yang mengerti dan bijak dalam menyikapi semua yang terjadi. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Biarlah kasih karunia-Mu melingkupi kami dan berkat-Mu mengaliri kami semua hari ini dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.